Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satlantas Polresta Sidoarjo bersama jajarannya menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang berlangsung mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kamtibmas Desa Balikpapan menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus membantu masyarakat dalam proses panen bawang merah. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kebala Bayangkari Jawa Timur Nyonya Anti Ari Satriayan mengunjungi TK Kebala Bayangkari 54 Ngawi pada Selasa kemarin. Pemirsa, Satlantas Polresta Sidoarjo bersama jajarannya menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang berlangsung mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini dilaksanakan serentak menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan tujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dalam apel gelar pasukan di Mako Polresta Sidoarjo pada Senin menekankan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya. Ya, jadi hari ini bersama dengan Bapak Bupati Sidoarjo, kemudian Forkopimda dan stakeholder terkait, kami melaksanakan apel gelar pasukan operasi kewilayahan Keselamatan Semeru 2025. Yang tentunya ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 yang khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Keterlibatan dari personil ada 307 personil yang terlibat mulai dari anggota Polresta Sidoarjo dan stakeholder terkait. Kemudian tentunya berkolaborasi, berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa Bupati Sidoarjo dengan Satpol PP, kemudian juga dengan Dinas Perhubungan, kemudian juga dengan Kodim 0816 Sidoarjo, yang tentunya kita melakukan upaya-upaya kegiatan preventif, preemptif yang kita lakukan kedepankan, ya kemudian juga selanjutnya ada kegiatan represif. Tapi lebih dikedepankan 80% untuk kegiatannya kita kegiatan preemptif dan preventif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Polresta Sidoarjo menggandeng berbagai pihak terkait guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Operasi Keselamatan Semeru 2025 mengedepankan pendekatan edukatif, humanis, dan profesional demi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dalam operasi ini, kepolisian akan menindak beberapa pelanggaran yang menjadi fokus utama, seperti berbonceng lebih dari 1 orang, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, pengendara di bawah umur, berkendara dalam pengaruh alkohol, dan tidak menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, berkendara sambil menggunakan handphone, serta pengemudi roda 4 yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Melalui Operasi Keselamatan Semeru 2025, diharapkan tercipta budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, guna memastikan kondisi fisik tetap prima, Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap para sopir bus Prima Jasa. Pengecekan ini meliputi kesehatan dan juga surat-surat kendaraan.
Guna memastikan kondisi fisik tetap prima, Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap para supir bus Prima Jasa. Pengecekan ini meliputi kesehatan dan juga surat-surat kendaraan. Dilaksanakan di Pulbus Prima Jasa Cililitan, Jakarta Timur. Pengecekan kesehatan ini dilaksanakan oleh beberapa Satker Polri seperti Korlantas, Sabara, dan juga Dokes Polri Polda Metro Jaya. Pengecekan ini dilaksanakan secara humanis pada beberapa supir bus Prima Jasa. Pemeriksaan mencakup kesehatan para supir, surat kendaraan, hingga kesehatan. Bus yang akan melaksanakan perjalanan jauh. Kasubdit Cegah Tindak Op Keselamatan Jaya 2025 AKP Dewita menegaskan bahwa proses pengecekan kesehatan ini mencakup kesehatan supir dan kesehatan bus. Kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya bergabung dengan jajaran melaksanakan kegiatan Operasi Keselamatan Jaya 2025 lokasi di Pul Prima Jasa Cawang, Jakarta Timur. Ya, hari ini kami memeriksa ramcek untuk kondisi kendaraan, surat-surat maupun layak untuk dibawa berkendara. Lanjut untuk kondisi supir juga kami cek kesehatannya. Jadi kondisi supir prima, kendaraan juga prima. Kedepannya dengan diadakannya Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini, Polri berharap bisa menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Riau berhasil mengamankan 3 pria yang mengaku wartawan mengintimidasi sopir ekspedisi di Jalan Lintas Sumatera untuk mendapatkan uang. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau dalam konferensi pers yang digelar pada 6 Februari 2025 lalu. Dapat kita saksikan bersama saat ini Bid Humas Polda Riau sedang melaksanakan kegiatan konferensi pers dugaan tindak pidana pengancaman, yang mana kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto SIK MH. Berikut laporan selengkapnya. Polda Riau berhasil mengamankan 3 pria yang mengaku wartawan diduga mengintimidasi sopir ekspedisi di Jalan Lintas Sumatera untuk mendapatkan uang. Ketiga tersangka berinisial AFL, API, dan DZ, serta sejumlah barang bukti turut diamankan. Sementara itu, 1 tersangka masih dalam pencarian. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karbianto mengatakan ketiga pelaku memberhentikan paksa mobil ekspedisi di Kabupaten Pelalawan, Riau pada 6 Februari 2025. Ia menyebut ketiga pelaku menuduh sopir ekspedisi membawa BBM ilegal dan mengancam akan memberitakan kasus tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polda Yogyakarta ungkap kasus tindak pidana judi dadu online dan menetapkan 7 orang tersangka. Pelaku melakukan judi dadu online secara live di media sosial. Polda DIY menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana judi dadu online yang melibatkan 7 tersangka pada Rabu 12 Februari 2025. Konferensi ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, didampingi oleh Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda DIY AKBP Slamet Rianto. Kasus ini terungkap berkat patroli siber yang dilakukan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda DIY sejak Januari hingga Februari 2025. Polisi berhasil mengidentifikasi aktivitas perjudian daring yang diselenggarakan melalui siaran langsung di media sosial. Setidaknya terdapat 2 akun yang digunakan dalam operasional ini. Para pelaku penyelenggara perjudian dadu secara live dan meminta peserta melakukan deposit ke rekening yang telah disiapkan. Angka taruhan kemudian dikirimkan melalui kolom komentar. Lebih lanjut, polisi juga menemukan penggunaan alat dadu yang bisa diatur hasilnya menggunakan remote. Berdasarkan penyelidikan kepolisian berhasil mengungkap 7 tersangka dengan inisial RE 25 tahun, LDP 28 tahun, HE 29 tahun dari Kabupaten Gunung Kidul, serta W 32 tahun, EP 27 tahun,
NAS 31 tahun, dan SR 27 tahun dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para tersangka berperan sebagai penyelenggara perjudian ini. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 set peralatan dadu dengan remote, handphone, buku, catatan deposit, uang tunai sebesar 77 juta di Yogyakarta, serta 9 juta di Pati. Selain itu, polisi juga menyita kartu ATM, rekening koran, dan perangkat elektronik lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, serta pasal 303 ayat 1 KUHP dengan perjudian. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Pemirsa, Barreskrim Polri mengambil langkah-langkah penyidikan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Humas Kementerian ATR BPN. Pada penyidikan ini, kepolisian menggunakan metode Scientific Crime Investigation untuk memastikan bukti-bukti secara ilmiah di luar dari penyidikan oleh tempat kejadian perkara. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang menimpa Gedung Humas ATR BPN. Penyelidikan dilakukan Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Barreskrim Polri. Pada penyelidikan ini, kepolisian menggunakan metode Scientific Crime Investigation untuk memastikan bukti-bukti secara ilmiah di luar dari penyelidikan oleh tempat kejadian perkara. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan analisis induktif dan deduktif guna mendalami peristiwa tersebut. Peristiwa kebakaran di Gedung Humas Kementerian ATR BPN. Saat ini telah dilakukan langkah-langkah proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang tentunya juga secara Scientific Crime Investigation didukung oleh Puslap 4 Barreskrim Polri. Langkah-langkah ini merupakan langkah yang secara ilmiah bisa untuk membuktikan di luar daripada yang secara melakukan penyelidikan olah TKP, dan tentunya secara induktif maupun juga deduktif ini dilakukan dalam proses penyelidikan ini. Tentu sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, penyidik masih melakukan penyelidikan dan tentunya hasilnya tentu akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya ya, secara update dan mendasari secara apa yang bisa disampaikan sesuai dengan peristiwa dan hasil daripada penyelidikannya. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional dilaporkan terbakar pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Bakaran terjadi di ruangan Biro Hubungan Masyarakat yang terletak di lantai 1 gedung tersebut. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran tersebut murni merupakan musibah yang disebabkan oleh korslet listrik. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dokumen penting seperti hak guna bangunan dan hak guna usaha yang turut terbakar dalam peristiwa tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk melanjutkan penyelidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan penyebab kebakaran dan memastikan keselamatan seluruh karyawan serta pengunjung gedung. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan status kasus pagar laut Tangerang dari proses penyidikan menjadi penyidikan. Polri juga sudah memeriksa 44 saksi yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, kepala desa, Pemda setempat, dan juga kementerian. Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan status kasus pagar laut Tangerang dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Mabes Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Sejauh ini terdapat 44 saksi yang telah diperiksa, terhitung sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.
Saksi yang diperiksa diantaranya kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pejabat Kementerian ATR BPN. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025, sudah dilakukan proses penyelidikan, dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi, ya. Teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Maka hasilnya kita nanti akan berikan dalam konteks apa yang menjadi konsumsi di luar pada teknis proses penyidikan, tapi kita akan sampaikan. Selain memeriksa 44 saksi, Mabes Polri juga mendalami dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di lokasi pagar laut. Penyidikan tersebut disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Hingga saat ini Polri masih terus mendalami kasus tersebut dan akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut. Untuk itu, Polri meminta publik untuk sabar menunggu. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.